Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Puspitasari dari Prodi Akuntansi semester 2 Politeknik Piksi Infusera. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yoma Hatima MPD. Nah, saya akan menerangkan tentang keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat keterampilan menulis. Keterampilan menulis memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, untuk meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan dengan bahasa dan kehidupan. Yang keempat yaitu kegiatan tulis-menulis untuk meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Dan yang terakhir yaitu untuk mendorong calon penulis agar terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Nah, ada juga jenis-jenis keterampilan menulis. Yang pertama ada eksposisi. Eksposisi biasa juga disebut dengan pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Yang kedua ada juga deskripsi. Deskripsi itu sendiri merupakan hasil dari observasi melalui panca indera yang disampaikan dengan kata-kata. Selanjutnya ada narasi atau kisahan. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Paragraf narasi itu dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang apa yang telah diketahui atau apa yang dialami oleh penulisnya. Narasi lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya konflik. Nah, selanjutnya juga ada argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Nah, cara meyakinkan pembaca itu dapat dilakukan dengan jalan menyajikan data, bukti, atau hasil-hasil penalaran. Dan yang terakhir yaitu ada persuasi. Persuasi adalah karangan yang berisi paparan, berdaya ajuk, ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Materi selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan kemampuan dasar karena hampir semua kemampuan untuk mendapatkan informasi bergantung pada kemampuan tersebut. Nah, keterampilan membaca juga mempunyai manfaat-manfaat. Yang pertama yaitu fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Nah, contohnya itu yaitu membaca buku-buku pelajaran, karya ilmiah, tesis, dan skripsi. Yang kedua ada fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh leluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Contoh buku ilmiah dan bacaan sastra. Yang ketiga yaitu fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan, misal cara merawat tanaman dan lain-lain. Yang keempat ada fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima ada fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Nah, contohnya itu melalui membaca majalah dan koran dapat kita memperoleh berbagai informasi yang sangat penting atau kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur diri, mengadakan tamasya yang mengasyikkan. Contohnya itu novel-novel, cerita humor, karya sastra, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada fungsi sosial.
kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contohnya pembacaan berita, pengumuman, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu, mengisi waktu luang. Contohnya membaca majalah, surat kabar, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyampaikan ide atau pikiran kepada orang lain sebagai mitra pembicara yang didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah hati, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Nah, ada juga tujuan pembicaraan. Tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu menghibur, pemberitahuan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Selain itu, ada juga faktor penunjang kegiatan berbicara. Yang pertama yaitu ketepatan ucapan, yang kedua penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, dan yang ketiga pilihan kata, yang keempat ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi yaitu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan yang harus diarahkan ke lawan bicara. Nah, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, penyaringan suara, dan kelancaran. Baik, materi selanjutnya yaitu keterampilan menyimak. Menyimak, berdasarkan pendapat para ahli, merupakan suatu proses yang melibatkan indera pendengaran, dilakukan dengan penuh konsentrasi, dengan tujuan memperoleh, menangkap, dan memahami maksud komunikasi lisan yang dilakukan oleh pembicara. Nah, ada juga jenis-jenis menyimak. Di sini, menyimak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di pasar, dan lain-lain. Nah, menyimak ekstensif ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu menyimak sosial. Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, seperti di pasar dan lain-lain. Yang kedua ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Nah, yang ketiga ada juga menyimak estetika. Menyimak estetika ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Misalnya menyimak pembacaan puisi, rekaman drama, dan sebagainya. Nah, jenis menyimak yang kedua ada juga menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan salah satu kegiatan menyimak yang terdiri atas beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama ada menyimak kritis. Menyimak kritis dilakukan dengan cermat, baik isi maupun bahasanya, untuk mengungkapkan kelebihan maupun kekurangannya, yang bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Nah, yang kedua ada menyimak konsentratif, dengan memusatkan perhatian pada ide, informasi, pengembangan ide, dan sebagainya. Hal ini diperlukan konsentrasi penuh dari menyimak. Yang ketiga ada menyimak kreatif, kegiatan menyimak yang memiliki hubungan erat dengan imajinasi seseorang dengan tujuan merekonstruksi bahan yang disimak. Nah, yang keempat ada menyimak eksploratif, penyelidikan yang bertujuan untuk menemukan suatu informasi, yang bertujuan untuk menemukan gagasan baru, mencari info tambahan untuk menguatkan pendapat, menemukan topik-topik baru yang dapat dikembangkan. Nah, selanjutnya ada menyimak interogatif. Menyimak jenis ini bercirikan penyimak memperhatikan dari awal sampai akhir, dan penyimak sering mengajukan pertanyaan. Contohnya yaitu penjelasan, penalaran, hubungan dua komponen, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.